Asli wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Zik di dunia Arpedia Online. Kemarin Zik ikut latihan di sasananya Guildford dan ia langsung dihajar sama Guildford. Kemudian Zik kembali ke Arpedia Online dan menjalankan misi. Tapi malah kena Purifity itu ya, kena kutukan menjadi batu. Wanjir dah, jadi batu selama 10 menit si Zik itu. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Medusa kembali menyerang. Ia mengeluarkan Poison Strike. Tapi Loki bisa menahan serangan itu. Yah, ia pun langsung gercep untuk menyerang si Medusa. Dan Woke triple shoot. Skill Sia mengenai si Medusa. Medusa kesakitan. Ia kesal banget. Dasar manusia bangke. Aku akan mengkill kalian semua dan buar. Tiba-tiba Loki maju dan menyerang Medusa dengan tamengnya itu. Ya, si Medusa pun terdorong dan terlempar sampai menabrak tembok. Bener-bener kutu kumpret, kalian membuatku marah. Akan kulumat habis kalian semua, ucap Medusa. Semuanya berlindung. Dia akan mengeluarkan skill area. Cepat berlindung, teriak Opa penyihir. Dan oke, Loki langsung membuat pertahanan untuk teman-temannya. Kemudian Opa penyihir maju. Ia akan menghadapi si Medusa. Ia akan menjalankan rencana utama. Dan cuash, Hurricane Stone. Si Medusa mengeluarkan skill sihir Purifity lagi, tapi dengan sihir yang besar itu ya, itu seperti tornado. Tapi jika terkena tornado itu, langsung jadi batu dah. Opa penyihir langsung gercep, ia pun menyiapkan senjata utama, yaitu Magic Mirror Reflect. Dan boom. Opa penyihir menahan serangan Hurricane Stone dengan cerminnya itu. Ia berusaha bertahan walaupun HP-nya berkurang. Dan berhasil. Magic Reflector Hurricane Stone berhasil dihajar. Sihir tornadonya dikembalikan kepada Medusa dan langsung mengenai Medusa. Dan buar, meledak, hancur lebur. Opa penyihir merasa capek karena ia menahan sihir yang besar. Gile bener. Erlin, Sia, dan Loki langsung menghampiri Opa penyihir. Mereka senang sekali karena telah mengalahkan Medusa. Mantap Opa. Tapi Opa penyihir mengatakan kalau ini belum selesai. Walah belum selesai, Erlin jadi panik. Yah, jangan terkejut seperti itu. Kita memang belum mengalahkannya. Soalnya si Medusa cuma terkena efek Purifity. Sekarang ia akan menjadi batu, tapi ia belum modar. Kita hanya perlu menyerangnya sekarang. Akan tetapi ada yang aneh dari batu Medusa. Ada lingkaran sihir itu ya. Waduh, itu lingkaran sihir apaan dah? Opa penyihir menyadari itu dan krak. Purifity-nya terlepas, kutukan batu sudah selesai. Waduh, Opa penyihir kaget. Harusnya Medusa menjadi batu selama 10 menit, tapi ini belum 1 menit udah kembali normal. Wanjir bahaya, manusia-manusia rendahan. Kalian tidak bisa mengkilku, dasar sampah. Waduh gaswat, Partisia tidak siap dengan Medusa yang kembali normal. Semuanya mundur. Akan tetapi, wush, Lifesteal. Medusa mengeluarkan skill. Itu sihir untuk mengeluarkan darah dari para player. Wanjir diambil darahnya. Sia langsung kehilangan 80% HP-nya. Erlin, Loki, dan Opa penyihir juga kehilangan HP-nya. Dan mereka ambruk. Kecuali si Opa penyihir. Karena ia langsung mengaktifkan Magic Find. Itu skill untuk menahan status negatif. Opa penyihir langsung mengeluarkan cermin reflektor kembali. Ia akan menahan serangan Medusa dengan cermin ini lagi. Dan tuwong. Hurricane Stone kembali digunakan Medusa dan cosh. Sayangnya Magic Mirror Reflector gagal. Ya, Sia dan teman-temannya menjadi batu.
termasuk opa penyihir yang berusaha menahan dengan cermin reflektor, tapi ternyata gagal. Ia pun menjadi batu. Ya, ia tidak berdaya. Ia tidak menyangka rencananya gagal total. Cermin ini tidak berguna untuk melawan Medusa. Waduh, gaswat. Dasar manusia bodoh, cermin ini memang nostalgia buatku. Ini cermin yang digunakan Deborah untuk mengurungku. Tapi selain mengurungku, penyihir Deborah juga memberiku kekuatan. Ini adalah Deborah Blessing. Itu sihir penguatan pemberian Deborah. Dengan sihir ini, semua kutukan akan dinonaktifkan. Terima kasih Nyonya Deborah, kau adalah yang terbaik. Dan sekarang manusia bodoh, kalian akan aku busukkan. Ya, bersiaplah menjadi sampah. Matilah dalam kutukan batu. Ucap Medusa kesal. Kemudian Medusa mengeluarkan sihir area, yaitu Dark Moon. Ia akan mengkill Partisia dengan skill itu. Wadidaw, bahaya ini bos. Bisa modar semua ini. Gaswat, gaswat, gaswat. Dan slash. Walah, itu si Zik. Semuanya lupa kalau mereka memiliki Zik. Ia ternyata sudah normal kembali dan menebas si Medusa. Potol dah tuh si Medusa. Opa penyihir yang melihat itu tidak percaya. Cuman sekali tebas langsung instan kill. Gile bener. Dan ya, selamat, kutukan batu yang dialami Partisia berakhir. Mereka semua kembali normal. Tapi opa penyihir masih shock. Ia tidak percaya kalau Zik sangat kuat. Padahal dia cuma seorang blacksmith. Seharusnya si Medusa masih memiliki 50% HP-nya. Tapi langsung ditebas dan modar. Gile bener. Zik memiliki power yang tidak terduga. Dan ternyata malah Zik yang kecewa berat. Ia merasa kehilangan sesuatu yang penting. Yah, ini terkait senjatanya yang ia gunakan untuk mengkill Medusa. Zik shock berat karena senjata ini langsung rusak begitu ia gunakan. Bangke bener dadah, hilang dah item legendarisku. Ternyata sebelum berangkat ke Istana Es, Zik minta sama si dwarf itu ya untuk mengajarinya membuat senjata dari item-item bongkaran dari tameng emas itu ya. Dan Zik pun diajari cara membuat item dari bahan-bahan itu. Dan oke, Zik pun memulai proses pembuatan senjata dari tameng emas. Ia mulai menempa dan hasilnya Zik mendapatkan Maiming Grade C. Itu item pedang yang bisa mengkill apapun hanya sekali tebas. Tapi cuman sekali setelah digunakan, ya langsung rusak dah. Waduh, cuman bisa digunakan sekali. Apes bener dah. Ini hebat tapi cuman bisa digunakan sekali. Dan sekarang Maiming telah digunakan untuk menebas Medusa. Zik langsung bersedih karena kehilangan item berharganya. Bener-bener kutu kumpret, Medusa bangke. Item berharga seperti ini cuman untuk mengkill monster ular menjijikan. Sayang sekali dadah, ucap Zik. Kemudian Zik ditarik sama teman-teman partinya dan ia langsung dilempar. Itu lemparan kemenangan. Semua merasa senang karena Zik berhasil mengkill Medusa dan ia menyelamatkan rekan-rekan partinya. Erilia dan Loki senang sekali dengan kehebatan Zik. Tapi Zik bingung, itu Loki mukanya datar banget dah. Sia juga senang, ia berterima kasih kepada Zik. Sekali lagi, ia telah membuat Sia terkagum-kagum. Kau itu luar biasa, Zik. Dan ya, setelah merayakan kemenangan, mereka berlima pun bercahaya. Itu adalah sihir teleport. Mereka akan dipindahkan ke ruang harta. Dan ya, beberapa saat kemudian... Ini dia ruang hartanya dari dungeon Istana Es. Tapi Erlin tampak kecewa karena di situ cuma ada buku. Teman-teman Zik pun mencari hadiah dengan membaca buku itu. Tapi itu cuma buku sejarah dan novel yang gak jelas gitu ya. Zik sendiri mencari sesuatu di meja batu yang ada di situ. Opa penyihir merasa bingung. Apa Medusa itu bukan bos dungeon? Kok nggak ada hadiahnya sama sekali di sini? Tapi Zik merasa kalau Medusa itu memang bos dungeon. Ia menyuruh teman-temannya untuk lebih teliti lagi mencari hadiah. Pasti disembunyikan di sini.
Dan tiba-tiba batu mejanya malah rapuh, Zack jadi terjatuh. Wah, anjir, batunya rapuh banget dah. Ini batu apaan? Dan setelah dilihat, wah wah wah, ternyata di sini ya. Oh, 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 ketemu. Waduh, itu Zack kenapa sih ya? Tanya Opa. Sia, ini adalah limestone. Ya, meja ini adalah limestone, Sia. Kau tidak percaya kan? Ya, aku akan menunjukkannya. Zik pun mendekati meja batu dan ia mengaktifkan grind. Zik langsung bersiap memukul meja batu itu karena garis celahnya sudah terlihat dan duar. Sia kaget dan setelah dihancurkan, meja batu itu menampakkan wujud aslinya. Itu adalah gambar. Ada gambar dewa yang sedang melayang di awan. Ada manusia yang melihat dewa, tapi ini ada manusia hewan juga, itu apaan dah? Kemudian gambar itu menunjukkan manusia-manusia diserang oleh naga, dan ada juga gambar istana disambar petir. Wadidaw, ini penemuan luar biasa. Sia dan Erlin senang sekali. Mereka senang karena menemukan sesuatu yang baru. Tapi itu tulisan apa ya? Itu seperti tulisan kuno. Opa penyihir pun mengatakan kalau itu adalah tulisan run sihir. Kebetulan ia punya kacamata yang bisa membaca run sihir dan ini dia Scholar Eglos. Ya, ia langsung mengaktifkan kacamatanya itu. Opa penyihir pun membacanya. Peradaban Mycenae kuno, orang-orang yang menyerupai Tuhan akan binasa karena kesombongan mereka. Kemudian setelah Opa penyihir membaca run sihir itu, jam di situ tiba-tiba berbunyi. Partisia kaget, kenapa jamnya berbunyi? Kenapa dah jamnya? Dan tiba-tiba, bush, sihir teleport kembali aktif. Ini sihir area teleport yang terang banget. Sampai-sampai semuanya kesilauan. Zik juga kesilauan ini. Sihir teleportnya terlalu besar. Tapi Sin pun berpindah ke area DreamMax. Itu perusahaan pengembangan Arpedia Online. Pak Direktur dikabari orang berkacamata kemarin, ia mengabari kalau Zik berhasil mengaktifkan event Mycenae. Wah, 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 hebat sekali. Keputusan menunda update sudah tepat. Sekarang Mycenae telah terekspos. Segera buat iklannya. Area itu telah terbuka. Kita bisa untung besar. Siap, bos. Anda memang luar biasa, ucap pria berkacamata. Dan kita kembali lagi di Arpedia Online. Partisia telah menyelesaikan quest Istana Es dan ia diberi hadiah yaitu titel. Titelnya adalah penemu Areal Fortress of Mycenae. Semua party kaget karena mereka menemukan tempat baru yang ada di Arpedia Online dan mereka dapat hadiah titel. Wah wah wah, gile bener. Ini Mycenae Area Fortress. Wanjir, ini benar-benar tempat baru. Hadiahnya sebesar ini, bos. Kemudian ada sesuatu yang mendatangi Partisia. Waduh, Partisia kaget. Mereka melihat sosok yang bisa bicara. Selamat datang Sia Family di Mycenae Areal Fortress. Aku menyambut kedatangan kalian Sia Family. Walah, kambing bisa bicara. Partisia jadi kaget, ada ya kambing bisa bicara. Kemudian kambing itu mau membawa Partisia menghadap ke penguasa Mycenae Areal Fortress. Mereka pun dibawa di pintu besar yang terbuka dan langsung terlihat itu ya ratu dan raja Mycenae yang dikawal oleh berbagai macam makhluk yang aneh yang menjadi prajuritnya gitu ya. Makhluk apa anda itu? Aku, Ivanius ketiga, Raja Mycenae. Selamat datang di istana Areal Fortress. Wanjir, itu rajanya hantu, cuk. Sia jadi ketakutan dan Erlin malah mau mensucikannya. Raja hantu itu benar-benar harus disucikan, wadidaw. Tapi Opa penyihir menjelaskan kalau itu adalah Whisper. Itu monster tipe hantu yang memiliki niatan yang belum tercapai. Itu artinya Raja Hantu itu memiliki misi untuk kita semua. Waduh, gaswat, misi lagi, misi lagi. Sia sampai stres itu dadah. Tapi Erlin bersemangat, ia akan melibas semua misi yang diberikan. Gas langsung, bos. Kemudian Raja Ivanius mulai bercerita
Kalau dulu, tepatnya 1000 tahun yang lalu, kerajaan Mycenae adalah kerajaan yang makmur dan kaya akan ilmu pengetahuan. Semua jenis teknologi sihir telah dikembangkan oleh kerajaan Mycenae. Tapi karena teknologinya terlalu maju, dewa jadi marah. Para dewa mengirim pasukan naga untuk menghancurkan kerajaan Mycenae. Dan dewa juga menghukum bangsawan satu keluarga raja, ya, dengan mengurung mereka di dalam istana besar ini. Dan istana ini adalah Arial Fortress yang sekarang dijadikan penjara bagi keluarga kerajaan. Walaupun sudah menjadi hantu, mereka tetap dipenjara. Dan kami dihukum hanya karena kami merekayasa kehidupan dan melahirkan makhluk-makhluk hidup yang kami sebut chimera. Mereka ini adalah rekayasa genetik antara manusia dan hewan. Mereka adalah evolusi dari manusia, tapi ya, dewa marah. Mereka mengurung kami dan ilmu pengetahuan kami, semua yang kami miliki telah terkubur di sini. Jadi kami memohon kepada kalian, Xia Family, tolong selamatkan kami. Kembalikan kerajaan Mycenae dan angkat kami dari penderitaan ini. Maukah kalian membantu kami? Dan ya, quest pun langsung muncul. Quest restorasi areal fortress. Misi memugarkan kembali areal fortress dan memudahkan rakyat Mycenae ke alam baka. Wah, mantap, ini dia misinya, ucap Erlin. Ya, walaupun Sia tidak suka dengan misi ini, tapi ya dahlah, dikerjakan nanti saja. Zik merasa ini quest tersembunyi yang patut untuk dicoba. Ya, lumayan dah untuk mengembangkan diri, barangkali hadiahnya muncul. Lagian, kalau menolak pasti bakal di-kill sama makhluk-makhluk chimera itu. Mereka seperti prajurit yang kuat, ngeri bos. Dan Woke, semua Partisia Family menerima quest Aerial Fortress dan setiap orang diberi misi sendiri-sendiri. Zeke diberi misi untuk mengaktifkan reaktor Aerial Fortress. Syarat penyelesaiannya adalah assembly rank 6, membuat 3 roda gerigi besar dan membuat sistem katrol. Wanjir, ini syaratnya susah amat, bos. Gimana nyelesainnya? Zack jadi bingung. Sia sendiri diberi misi untuk pergi ke desa F dan mengambil beberapa jenis batu. Erilyn harus pergi ke Romania untuk mengambil holy water. Romania itu di mana dah? Emangnya Arpedia Online itu punya negara? Yah, Loki sendiri disuruh untuk mencari penyihir Deborah. Ini jelas mustahil. Di mana dah nyarinya? Sedangkan opa penyihir disuruh pergi ke Tower Nedern. Ia disuruh belajar tentang floating magic circle itu untuk membuat areal fortress kembali melayang di udara. Ya, setelah mendapatkan misi itu, kotak hadiah datang. Itu hadiahnya dibawa sama Chimera ular, wadidaw. Dan Erilyn mendapatkan kalung epic, itu kalung holy magic. Opa penyihir mendapatkan buku skill epic. Loki mendapatkan item tameng kelas epic grade S. Sia sendiri mendapatkan busur level epic grade S. Dan Zeke mendapatkan jaket rune epic grade C. Itu jaket para pengrajin di zaman kuno Mycenae. Walaupun itu grade C, tapi itu epic bos, mantap. Mahal pasti ini. Dan oke, siap dah. Kemudian opa penyihir bertanya kepada raja, apa sebelum Sia Family ada orang lain yang datang ke sini? Raja pun membenarkan kalau ada wanita yang bernama Deborah pernah datang ke sini, tapi ia malah kabur dari misinya dan membawa pergi pengetahuan dari misinya. Kemudian Jack juga bertanya kepada raja kalau mau pulang harus lewat mana, bos? Wanjir, raja jadi ngelak. Ya, nggak tahu bos. Saya di sini sudah 1000 tahun lebih, nggak tahu jalan untuk keluar dari sini. Waduh lah, terus gimana baliknya? Wadidaw, kita terjebak di sini, dadah. Ya, daripada puyeng, Shin pun berpindah. Para player saat ini sedang berkumpul di depan istana es. Mereka sedang menunggu pengumuman yang akan diberikan oleh DreamHack. Mereka diberi informasi kalau ada hidden quest di dalam istana es, tapi para player belum dikasih info detail mengenai hidden quest itu. Jadinya mereka bingung. Kemudian ada Nona Legis. Ia bertanya kepada para player, apa para player membawa magic reflector?
Magic Reflector? Buat apa benda itu? Yah, dibawa ke istana es lagi. Kau ini ngaco ya? Dan ya, Nona Legis pun menjelaskan kalau istana es itu bos dungeonnya adalah Medusa. Jadi sangat penting untuk membawa Magic Reflector untuk melawan Medusa itu. Wah anjir, itu informasi yang belum pernah ia dapatkan. Apa benar bosnya Medusa? Kalau gitu, harus segera beli Magic Reflector. Tenang aja bos, kalau Anda butuh Magic Reflector, ya aku menjualnya ini ada banyak. Silahkan bos, silahkan dibeli. Mumpung ada banyak ini. Walah ternyata niatnya jualan. Wadidaw. Kemudian ada sesuatu yang muncul di balik Nona Legis. Nona Legis kaget, benda apaan tuh muncul di belakangnya. Dan krak. Waduh, hancur, dinding esnya hancur, awas, 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 awas. Dan ternyata itu adalah Zack dan teman-teman siap party. Mereka telah keluar dari areal fortress dengan melewati dinding es. Dan sialnya, Nona Legis ada di situ. Jadinya Nona Legis tertimbun es wanjir dada. Apes bener itu cewek. Para player melihat itu merasa kaget. Ya, mereka melihat ada player yang keluar dari dalam es. Dan terlihat Xia Family telah mendapatkan titel baru yaitu penemu areal fortress. Titel itu terpasang jelas di atas karakter mereka semua. Para player kaget, penemu areal fortress. Mereka semua penasaran, mereka semua bertanya, apa itu areal fortress, apa itu dungeon baru, dan akhirnya mereka berlima pun digeruduk banyak player itu ya. Waduh, banyak sekali player yang muncul. Ditambah lagi ada pengumuman dari DreamHack terkait dungeon baru di Istana Es. Waduh, ketinggalan hidden quest, gaswat. Cepat laporkan kepada Master Guild. Siap. Dan ya, karena siap family digeruduk masa jadinya bersambung. Walah, 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 malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.